Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedri Srajumeni. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Keterampilan Dasar Global. Jadi teman-teman simak baik-baik penjelasan dari saya dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke? Di sini ada 5 pokok atau 5 materi yang bakal aku bahas, yaitu tentang yang pertama emotional intelligence, yang kedua judgment and decision making, yang ketiga ada negotiation, yang keempat cognitive flexibility, yang kelima personal branding. Nah, dari antara 5 materi ini nanti aku bahas satu-satu dan teman-teman simak baik-baik penjelasan dari aku. Yang pertama ada emotional intelligence. Nah, jadi emotional intelligence ini adalah kemampuan untuk menangani emosi dan membina hubungan dengan orang lain. AI adalah sesuatu yang dapat dipelajari dan oleh karena itu dapat dikuasai oleh semua orang. Emotional intelligence juga bisa dikatakan sebagai kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, serta merespon emosi diri sendiri dan orang lain. Seseorang dikatakan memiliki emotional intelligence bila memiliki beberapa elemen berikut ini. Yang pertama ada kesadaran diri. Kesadaran diri ini adalah tentang memahami diri sendiri mulai dari kelemahan serta kekuatan diri, nilai-nilai pada diri sendiri dan bagaimana dampak kepada orang lain. Yang kedua ada manajemen diri. Manajemen diri dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi diri, bukan berarti harus menyembunyikan emosi sementara waktu. Yang ketiga motivasi. Motivasi juga akan memainkan peranan dalam skill emotional intelligence seseorang. Orang-orang dengan kecerdasan emosional biasanya akan dimotivasi oleh hal-hal yang di luar imbalan eksternal seperti uang, pengakuan, dan pujian. Yang keempat empati. Empati di sini tidak hanya sebatas dimaknai sebagai kemampuan memahami perasaan orang lain, tapi juga melibatkan respon dan tindakan yang tepat dalam menanggapinya. Yang kelima atau yang terakhir adalah kemampuan sosial. Dalam lingkungan profesional, elemen ini dibutuhkan pada semua posisi. Contohnya, seorang manajer harus dapat membangun hubungan dan koneksi dengan karyawan, begitupun sebaliknya. Maka dengan kemampuan sosial ini, hubungan antara karyawan dengan manajernya akan lebih baik gitu. Yang selanjutnya adalah cara meningkatkan kecerdasan emosional. Di sini ada beberapa hal yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional kita. Yang pertama, belajar mengelola emosi negatif. Cobalah untuk mengontrol emosi negatif pada diri kalian. Cobalah untuk melihat berbagai hal secara objektif sehingga kamu tidak akan mudah gusar. Yang kedua, latih kemampuan komunikasi. Orang dengan kecerdasan emosional akan cenderung menggunakan kata-kata yang lebih spesifik untuk membentuk atau mengkomunikasikan kekurangan lalu berusaha untuk mengatasinya. Yang ketiga adalah belajar lebih empati kepada orang lain. Cobalah untuk menempatkan diri kamu pada posisi orang lain, di mana hal itu bisa digunakan untuk memahami apa yang mereka rasakan. Dengan melakukannya, kamu dapat memberikan tanggapan terhadap percakapan dan situasi yang tepat. Yang keempat ada bersosialisasi. Tingkatkan kemampuan sosial dengan menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, serta latih kemampuan memecahkan masalah. Yang kelima ada kembangkan motivasi diri. Agar selalu memotivasi diri, kamu harus mengenali aspek-aspek yang kamu sukai terlebih dahulu, mulai dari pekerjaan atau apapun yang kamu lakukan sekarang ini. Yang terakhir, terapkan active listening skill. Pastikan kamu memahami apa yang dikatakan orang lain sebelum kamu menanggapi. Perhatikan detail percakapan, baik nonverbal ataupun verbal yang ada, karena ini berguna agar kamu dapat menanggapi dengan benar, kemudian mencegah kesalahpahaman dan sekaligus menunjukkan rasa hormat kamu kepada lawan bicaramu. Selanjutnya, manfaat emotional intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan kantor ataupun kampus, tentunya akan ada masalah ketika kamu harus mengerjakan pekerjaan atau tugas dengan orang lain. Tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi konflik karena ada perbedaan kepentingan antara kalian. Nah, jika kalian memiliki kemampuan emosional intelijen yang tinggi, kalian akan dapat memahami emosi yang tengah kalian rasakan, sehingga kalian dapat mengelola emosi tersebut. Kedua adalah dalam hubungan romantis. Mungkin kamu pernah bertengkar dengan pasangan karena masing-masing mementingkan egonya. Nah, ketika kamu memiliki emotional intelligence yang tinggi, selain dapat memahami emosi diri kamu sendiri, kamu juga dapat memahami emosi pasangan kamu, sehingga kamu dapat
memahami situasi, dan cenderung berkomunikasi untuk memberikan solusi, sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Yang ketiga, dalam hubungan keluarga, keinginanmu dan orang tua mungkin berbeda. Gimana cara mengatasinya? Dengan memiliki emotional intelligence yang tinggi, kamu dapat mengetahui apa yang dirasakan orang tuamu, kemudian mencari tahu alasan orang tuamu memiliki perasaan tersebut. Yang keempat, dalam menghadapi masalah, apa respon yang pertama akan kamu keluarkan ketika terjadi masalah? Apakah kamu panik, ataukah cemas, ataukah cenderung marah? Orang dengan emotional intelligence yang tinggi mengetahui respon seperti apa yang akan dikeluarkan ketika berada di dalam masalah. Hal ini dapat membantunya memilih tindakan yang paling tepat untuk dilakukan. Misalkan, selesaikan dengan kepala dingin terlebih dahulu. Yang selanjutnya atau yang kelima, dalam hubungan dengan orang lain secara umum. Emosional yang tinggi atau ketika kita memiliki emotional intelligence yang tinggi dapat membantu kita untuk dapat memahami emosi yang mereka rasakan dan dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan mereka. Selanjutnya ada judgment and decision making. Judgment and decision making. Judgment adalah kegiatan pengambilan keputusan seringkali dipengaruhi oleh penilaian atau judgment kita. Judgment adalah kemampuan untuk menggabungkan karakteristik pribadi dengan pengetahuan dan pengalaman. Decision making, jika dijelaskan secara sederhana, adalah serangkaian langkah yang diambil oleh manusia untuk menentukan pilihan atau tindakan terbaik. Namun jika dijabarkan lebih luas lagi, skill decision making dalam dunia kerja adalah proses penyelesaian masalah yang melibatkan pengambilan keputusan untuk memilih solusi yang paling memungkinkan. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah judgment. Untuk memastikan bahwa kalian dapat mempraktikkan good judgment dalam mengambil keputusan, ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, sadar terhadap lingkungan eksternal. Untuk memiliki judgment yang baik, kamu dituntut untuk memahami semua informasi yang kamu dapat dibanding hanya menerimanya. Sedangkan kesalahan yang sering kita buat adalah mengambil keputusan itu secara terburu-buru karena kita kurang kritis dalam menyaring informasi yang kita terima. Adapun menurut Julia Gelov, salah satu CEO founder dari Center for Applied Rationality, mengusulkan 2 tipe mindset atau pola pikir yang berbeda dalam pengambilan keputusan itu. Yang pertama ada soldier mindset. Nah, jika kita mengadopsi soldier mindset ini dalam mengambil keputusan, akan sulit bagi kita untuk bersikap objektif karena kita hanya menerima dan menggunakan informasi yang bisa kita mendukung kita serta menolak informasi yang tidak kita setujui. Alhasil keputusan yang kita ambil belum tentu keputusan yang tepat. Sebaliknya, kalau kita mengambil second mindset atau memiliki pola pikir second mindset itu kita tidak terdorong untuk menang, tetapi untuk mendapatkan informasi sejujur-jujurnya dan seakurat mungkin. Kita akan lebih mudah mengambil keputusan tanpa terpengaruh prasangka dan motivasi kita sendiri, dan berusaha untuk melihat fakta dan bukti seobjektif mungkin. Yang selanjutnya adalah sadar terhadap diri sendiri atau self-aware. Pemimpin yang baik adalah individu yang dapat mengenali emosi dan bias mereka sendiri serta memastikan bahwa keputusan yang dibuat akan tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Selanjutnya, sadar terhadap pilihan atau opsi, option aware. Untuk memastikan bahwa kamu telah mengambil keputusan yang paling benar, sebelum seharusnya kamu sudah mempertimbangkan segala alternatif solusi yang ada. Faktor lain yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan adalah penilaian buruk pemimpin yang tidak mempertimbangkan berbagai macam opsi-opsi yang ternyata penting dan bisa dijadikan solusi. Selanjutnya ada decision making. Berikut ini beberapa proses pengambilan keputusan. Yang pertama, definisikan terlebih dahulu masalah yang akan dicari keputusannya. Kedua, kumpulkan apa saja hasil keputusan yang paling memungkinkan. Ketiga, cari pro dan kontra dari setiap hasil keputusan tersebut. Keempat, cari salah satu keputusan terbaik. Kelima, nilai apa saja dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut. Yang keenam, modifikasi keputusan dengan melakukan tindakan yang diperlukan. Berikut ini beberapa contoh dari skill decision making, antara lain yang pertama, problem solving. Saat harus menghadapi satu masalah, tidak semua orang bisa menghadapinya dengan bijaksana karena seringkali emosi saat kita harus mengambil keputusan apapun. Padahal saat harus menyelesaikan masalah dan membuat suatu keputusan, harusnya selalu berpikir objektif dan logis tanpa bias. Yang kedua, active listening. Active listening atau kemampuan mendengarkan
yang aktif tidak kalah pentingnya dan sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan. Itulah mengapa kemampuan active listening ini sangatlah dibutuhkan. Dengan mampu mendengar dengan baik, pasti kamu bisa berdiskusi dan berkolaborasi untuk mengambil keputusan dengan baik. Yang ketiga, penelaran. Dalam membuat keputusan, tentu saja dibutuhkan kemampuan untuk berpikir yang logis dan melakukan penelaran. Pastikan sebelum memutuskan suatu, pelajari terlebih dahulu informasi yang dibutuhkan, kemudian coba lakukan penelaran dan cari tahu seperti apa keputusan yang tepat. Keempat, intuisi. Intuisi juga menjadi bagian penting dalam skill decision making, karena pada saat memutuskan kita juga akan bergantung pada insting. Insting biasanya didapatkan dari pembelajaran atau pengalaman yang pernah didapat di masa lalu. Selanjutnya, cara meningkatkan skill decision making. Yang pertama, jangan pernah menunda-nunda. Saat harus dihadapkan dengan suatu masalah, kamu tidak boleh menunda-nunda untuk mencari solusinya. Kedua, tinggalkan ego dan emosi. Dengan secara rutin berlatih menundukkan ego dan emosi, pastilah kamu bisa lebih objektif saat berpikir. Selanjutnya, yang ketiga, selalu penasaran. Sifat selalu penasaran akan membuatmu menjadi lebih kritis. Kamu juga tidak akan mudah puas dengan sebuah jawaban dan akan selalu mempertanyakan. Selanjutnya, manfaat skill decision making. Yang pertama, memberikan lebih banyak informasi mengenai keputusan yang diambil. Kedua, meningkatkan partisipasi dari pekerja. Ketiga, memberikan lebih banyak alternatif untuk pilihan yang lebih baik. Keempat, meningkatkan tingkat penerimaan komitmen pekerja. Yang kelima, meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Yang keenam, hemat waktu dan pemanfaatan sumber daya dengan lebih baik. Terakhir, pengembangan etika profesional meningkat secara drastis. Untuk poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang negosiasi. Negosiasi adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan. Negosiasi adalah proses mencapai kesepakatan yang bertujuan untuk menghindari pertengkaran dan kesalahpahaman. Berikut ini adalah beberapa definisi negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Henry Kissinger 1969, negosiasi adalah proses menggabungkan posisi konflik ke posisi umum di bawah aturan keputusan bulat. Selanjutnya, menurut Robbins 2003, negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan mencoba menyepakati tingkat kerjasama untuk mereka. Ketiga, menurut Jackman 2005, negosiasi adalah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada awalnya memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam negosiasi. Yang pertama adalah tahap persiapan. Sebelum bernegosiasi, perlu untuk menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasi. Kedua, tahap diskusi. Pada tahap ini, setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak akan mengajukan kasus untuk permasalahan mereka. Tiga, tahap klarifikasi tujuan. Tujuan, kepentingan, dan perspektif kedua pihak yang berselisih yang telah dibahas bersama perlu diklarifikasi. Yang keempat, bernegosiasi bertuju pada hasil yang memenangkan. Tahap ini berfokus pada apa yang disebut sebagai hasil atau win-win. Hasil menang-menang biasanya merupakan hasil terbaik, meskipun ini tidak selalu terjadi atau tidak selalu memungkinkan. Win-win harus menjadi tujuan akhir dari proses negosiasi. 5. Perjanjian. Kesepakatan dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak telah dipertimbangkan. Selanjutnya, yang keenam, melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian. Dari perjanjian yang disepakati, tindakan harus diambil untuk mengimplementasikan keputusan perjanjian. Tata cara negosiasi. Yang pertama, memahami masalah secara menyeluruh dan komprehensif. Kedua, mempersiapkan materi negosiasi dengan berbagai alternatif penawaran terbaik. Ketiga, fokus menyelesaikan masalah dengan solusi yang akan dibuat. Keempat, mempunyai sifat keterbukaan terhadap pihak lawan. Yang kelima, siap melakukan kerjasama ataupun kolaborasi. Yang keenam, mengutamakan mutual relationship atau hubungan yang saling mendukung. Ketujuh, fokus pada kepentingan bersama. Yang kedelapan, mampu menerima masukan dengan baik. Selanjutnya, manfaat dari negosiasi. Yang pertama, mencegah konflik dari eskalasi dengan menggunakan diplomasi preventif. Kedua, berpotensi membuka kepentingan baru yang sama-sama dibutuhkan pihak bersangkutan. Ketiga, memaksimalkan komunikasi positif. Keempat, tercipta kerjasama antar pihak untuk meraih tujuannya masing-masing. Kelima, tumbuhnya rasa saling mengerti antara pihak bersangkutan. Tujuan negosiasi. Tujuan utama negosiasi adalah mencapai kesepakatan tanpa menimbulkan perselisihan
Negosiasi yang termasuk kategori berhasil berarti sama-sama menguntungkan dua atau lebih pihak bersangkutan. Selanjutnya ada cognitive flexibility. Pengertian. Fleksibilitas kognitif adalah kemampuan seseorang untuk melepaskan diri dari suatu tugas dan merespon yang lain atau memikirkan beberapa konsep sekaligus. Aspek-aspek fleksibilitas kognitif menurut Danis dan Van der Waal 2010. Yang pertama, kemampuan untuk mengapresiasikan berbagai penjelasan alternatif untuk kejadian hidup dan perilaku manusia. Kedua, tendensi atau kecenderungan untuk mempersepsikan situasi sulit sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menghasilkan berbagai solusi alternatif terhadap situasi yang sulit. Selanjutnya, faktor fleksibilitas kognitif. Yang pertama, gaya kelekatan di masa dewasa. Menurut Nicolenser 1997 menjelaskan bahwa individu dengan kelekatan yang aman cenderung terbuka terhadap informasi yang baru, mencari informasi dengan aktif. Kedua, kepribadian. Kass dan Rothenberg 2010 menjelaskan bahwa individu dengan dimensi kepribadian yang tinggi cenderung menunjukkan kekakuan yang ditandai dengan keenggaan mereka. Yang ketiga, emosi. Devaney dan Deldin 2006 menjelaskan bahwa fleksibilitas kognitif masih dipengaruhi oleh emosi yang dihasilkan dari suatu pengalaman atau stimulus. Selanjutnya, dampak fleksibilitas kognitif. Menurut Danis dan Van der Waal 2010 menjelaskan bahwa individu yang memiliki fleksibilitas kognitif yang tinggi dikaitkan dengan kemampuan berpikir secara adaptif ketika mengalami situasi sulit. Sebaliknya, individu dengan fleksibilitas kognitif yang rendah akan cenderung kaku dihubungkan dengan kemampuan berpikir yang maladaptif. Fleksibilitas kognitif juga memiliki pengaruh terhadap tingkat distres individu. Menurut Fink 2007 mengartikan distres sebagai respons subjek stres seperti depresi dan kecemasan yang memiliki karakteristik kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi stres yang dialami. Tinggi rendahnya fleksibilitas kognitif seseorang mempengaruhi respon mereka terhadap situasi stres yang dihadapi. Selain itu, fleksibilitas kognitif yang dimiliki individu juga memiliki peran dalam tingkat distres dan strategi coping yang digunakan untuk menghadapi situasi stres yang dimiliki. Manfaat fleksibilitas kognitif. Pemikiran yang terbuka dan memungkinkan kita untuk memilih ragam cara menyelesaikan suatu hal. Keterampilan ini memainkan peran penting dalam pembelajaran dan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah personal branding. Personal branding adalah strategi untuk membentuk citra diri sendiri sehingga masyarakat atau orang lain dapat menilainya dari prestasi dan pencapaian yang dimiliki. Selanjutnya, tujuan dari personal branding. Yang pertama, mengembangkan kepercayaan. Pentingnya membangun branding pada diri sendiri yakni dapat menciptakan kepercayaan terhadap orang lain. Kedua, membangun kredibilitas. Dengan memiliki branding yang bagus, maka secara tidak langsung rasa hormat, kekaguman, dan kepercayaan publik akan muncul dengan sendirinya. Ketiga, membangun rasa percaya diri. Salah satu alasan mengapa membangun branding pada diri sendiri itu penting adalah karena dapat meningkatkan rasa percaya diri pada individu tersebut. Yang keempat, memperluas koneksi. Dengan membangun citra diri yang baik, maka Anda bisa lebih mudah meningkatkan eksplor lebih jika Anda aktif melakukan networking. Kelima, menunjukkan diri sendiri apa adanya. Tujuan personal branding adalah untuk menunjukkan Anda apa adanya, sebab Anda membangun branding diri Anda sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, cara membangun personal branding. Yang pertama, cari tahu siapa Anda. Pertama-tama Anda harus perlu tahu siapa diri Anda, apa kelebihan dan keunikan yang Anda miliki dibanding orang lain. Kedua, tentukan tujuan yang jelas. Menentukan tujuan yang jelas adalah cara membangun citra diri berikutnya. Setelah berhasil menemukan kelebihan dan keunikan diri sendiri, Anda perlu menentukan tujuan Anda. Ketiga, jaga konsistensi. Membangun personal branding artinya Anda ingin orang lain mengenal Anda sebagai pribadi yang unik. Untuk bisa mewujudkannya, Anda perlu membangun kepercayaan publik. Yang keempat, buat konten yang sesuai dengan style Anda. Tunjukkan kreativitas Anda melalui media sosial seperti public speaking, mendesain, atau lain sebagainya. Dengan begitu orang lain akan impress ke Anda. Kelima, perluas relasi. Memperluas relasi atau networking merupakan sebagian dari cara membangun branding yang penting. Mempunyai banyak relasi akan membantu Anda menemukan hal-hal baru. Selanjutnya, karakteristik personal branding. Yang pertama, memiliki ciri khas adalah personal brand yang kuat, menjelaskan sesuatu yang sangat spesifik dan merupakan cerminan dari ide-ide dan nilai-nilai dalam diri kamu yang membedakan orang lain.
Be relevant merupakan personal brand yang berkaitan dengan karakter orang tersebut yang menjelaskan sesuatu yang dianggap penting atau dibutuhkan oleh masyarakat. C. Konsisten, yaitu upaya menjalankan personal brand secara terus-menerus atau konsisten sehingga orang lain dapat mengidentifikasi personal brand tersebut dengan mudah dan jelas. Mungkin sekian presentasi singkat dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.